Ya ini akunnya kemarin. Akunnya akun 100.000 sen, drawdown 10%. Dan ini entry, satu lot per entry, dan ini layer. Berapa kali entry nih? Dalam satu waktu ini mulai jam 16.00 sampai 16.14, kurang dari 15 menit entry-nya sebanyak ini. Di harga yang sama, baru dapat akun 15 menit langsung entry karena yakin banget hari itu market buy. Saking yakinnya, langsung full margin karena entry-nya sebanyak ini. Dan teman-teman mungkin kalau yang bikin jurnal, yang kita bahas tentang jurnal itu, kalau teman-teman entry-nya dalam satu waktu yang sama, itu nggak bisa diambil 20 data. Itu misal sebanyak ini 20 data ya. Dari entry dalam satu waktu yang sama, terus ketika ditanya, udah bikin jurnal, udah punya berapa data? Punya 20 data. Itu nggak bisa, karena ini entry-nya dalam satu waktu yang sama. Jadi semua data ini dihitung satu, karena entry-nya di satu waktu yang sama. Data jurnal itu harus satu pergerakan satu data. Kalau misal ini tanggal 12 jam 16, meskipun layering 100 kali, tapi kalau di jam yang sama, di hari yang sama, itu tetap dihitung satu data. Sebenarnya saya juga nggak tahu siapa orang yang pertama kali ngajarin teknik layering ini, karena setahu saya orang yang layering itu biasanya pengen pamer ke trader lain, karena kalau kita entry satu terus profit, itu di screenshot ya yang profit cuma satu. Tapi kalau layering 20 kali terus di screenshot, itu ada biru semua, tinggal dipamerin, wah saya profit terus. Selain itu saya belum pernah lihat trader yang konsisten pakai layering ini, karena juga rugi juga kan. Biasanya kalau kita entry buy, kita dapat harga 2698 kali 20 lot di 2698, di sini malah kegeser-geser. Itu kalau profit jadi nggak maksimal, kalau loss juga lebih banyak dari biasanya. Tapi mungkin teman-teman punya teknik lain, saya juga nggak tahu. Tapi itu pandangan saya aja, karena saya juga tradingnya nggak layering. Nah, lalu overtrade. Biasanya yang bikin overtrade itu penyebabnya ada dua, antara kurang modal atau dia punya target harian tapi nggak punya batas loss harian. Modal minim itu juga salah satu penyebab orang overtrade ya, karena kan kalau kita trading itu otak kita secara otomatis lihatnya itu secara persentase bukan nominal. Jadi maksudnya kalau kita punya dana 1 juta terus loss 100.000, itu udah loss 10%. Tapi kalau kita punya modal 1 M terus kita rugi 100.000, itu masih 0, sekian persen. Ketika kita punya modal 1 M terus rugi 100.000, itu di secara psikologi itu nggak masalah, karena dari 1 M hilang 100.000, masih banyak uangnya, masih berapa persen. Itu meskipun kita nggak ngitung persentase, tapi secara otomatis otak kita tuh mikir kalau 100.000 secara persentase. Padahal 100.000 ya itu tetap satu lembar. Mau 100.000 dari 1 juta dan 100.000 dari 1 miliar, ya itu tetap satu lembar merah. Tapi otak kita mikirnya kalau 100.000-nya dari 1 M, mentalnya tuh nggak kena. Beda kalau kita tradingnya cuma modal 1 juta terus rugi 100.000. Lalu yang kedua adalah target harian. Mungkin kalau target mingguan atau target bulanan itu mungkin ya bisa ditoleransi, karena kan kalau target bulanan itu kita punya 20 hari, Senin sampai Jumat selama 4 minggu buat balikin loss di hari sebelumnya. Jadi misal hari pertama itu minus 2%, hari kedua itu masih mungkin bisa plus 3%, yang ini masih ketutup. Tapi rata-rata teman-teman yang punya target harian, dalam satu hari kira-kira profit yang ideal itu berapa? Saya satu hari minimal 10%, saya satu hari ya 100% bisa lah, bla bla bla. Itu yang bikin overtrade, karena ketika dalam hari itu misal kita udah trading sampai jam 10 malam, ternyata target hariannya misal 5% per hari. Lalu udah jam 10 malam tapi kita masih plus 2%. Kita bakal begadang sampai target ini tercapai. Karena dari hitung-hitungan mentahnya, kalau profitnya 5% per hari, berarti 1 bulan bisa 5% kali 20. Udah 100% per bulan. Padahal semakin begadang itu kadang yang udah plus 2% ini jadi minus 10%. Minus 10% muncul rasa balas dendam. Entry lagi. Makin lama malah margin call. Gitu juga kalau kadang udah profit 5%. Lalu masih ngelihat market, wah ini bagus, ini sayang kalau nggak entry lagi. Jadi yang harusnya udah sampai 5% karena serakah, 5%-nya jadi hilang, malah jadi margin call. Jadi dua sebab utama yang saya lihat dari
tradingnya teman-teman yang ikut pendanaan adalah karena kurang modal atau punya target profit tanpa punya batasan loss. Lalu trading itu menurut saya butuh modal besar, karena kalau kita punya modal besar kayak $100.000, $1.000 itu tradingnya lebih stabil. Kayak tadi kita bahas 100.000 dari 10 juta sama 100.000 dari 1 juta. Itu meskipun sama-sama satu lembar uang merah, itu secara psikologi beda. Makanya lebih aman kalau teman-teman tradingnya modal besar. Jadi jangan maksain, apalagi yang punya challenge dari 100.000 jadi 1M. Ya mungkin bisa, tapi kan ada persentasenya berapa kali teman-teman 100 ribunya. Kalau emang gagal terus sampai 50 kali, tidak sampai 100 kali, ya teman-teman udah kehilangan modal 10 juta. Dari mana duit 10 juta ya? Sekarang kan banyak program pendanaan, mau masuk Profirm, mau cari NDB, mau jadi IB, mau mungkin punya komunitas trading, mungkin jadi mentor buat ngajarin teman-teman yang belum bisa. Banyak cara buat dapetin modal, jadi jangan maksa. Mungkin masuk Profirm atau ikut pendanaan komunitas juga boleh. Itu lebih baik karena teman-teman bisa lebih stabil, akunnya lebih stabil, dan mengurangi stres. Alah cuma 100.000, modalnya masih ada 9.900.000. Kita nggak begitu stres ketika loss hari itu, masih bisa tidur, besok masih bisa lanjut lagi. Kalau udah minus 100.000 atau apalagi udah 1 minggu, Senin sampai Jumat loss terus, udah minus 500.000, itu udah 50% modal hilang, gimana nggak stres? Kadang adrenalin terpacu, entry-nya makin banyak, dan waktu MC kadang kalau kita ada adrenalin buat recovery terus akhirnya margin call, itu waktu margin call kita nggak ngerasain apa-apa. Jadi ya rasanya margin call ya udahlah, sambil pakai emot ketawa karena masih ada adrenalin di badan kita. Biasanya besok paginya atau 2 hari setelahnya ketika adrenalinnya udah hilang, terus kita lihat marketnya lagi bagus, ada rasa penyesalan kayak harusnya kemarin stop aja. Kan kalau kemarin mungkin cuma loss 100.000, hari ini bisa entry. Coba kalau saya entry hari ini pasti udah profit 20%, yang loss kemarin udah ketutup. Tapi sayangnya udah MC dan itu cuma andai-andai yang nggak ada akhirnya. Teman-teman cuma bisa nyesel karena akunnya udah hilang. Kalau kita udah punya modal besar itu lebih fokus tradingnya. Karena loss minus 100.000 tadi nggak begitu ngaruh ke psikologi kita. Biasanya teman-teman kalau udah lossnya banyak, udah minus 50%, itu sering banget ganti strategi. Merasa teknik yang udah dipelajari mungkin dari YouTube atau dari teknik belajar di komunitas lain, tiba-tiba udah loss 50%, itu banyak banget langsung ganti teknik, merasa teknik yang kemarin itu nggak cocok. Padahal ketika ganti teknik itu malah lebih bahaya lagi, resikonya lebih besar lagi. Kualitas tradingnya jadi berkurang karena udah saking takutnya margin call, karena akunnya udah minus 50%. Makanya fungsinya dikasih drawdown, dikasih batasan loss harian itu ketika kita dari 10 juta batas drawdownnya 10%. Jadi kan kalau kena drawdown itu masih 9 juta kan. Dan selama kita trading antara 9 sampai 10 juta meskipun masih floating di 4%, 5%, itu secara psikologi nggak begitu masalah karena margin kita masih banyak. Beda kalau modal 10 juta terus tinggal 500.000, ya beda lagi ceritanya. Mungkin udah sekalian aja lah gitu loh. Itu yang sayang banget. Jarang banget teman-teman kalau udah mau MC, udah di ujung tanduk itu mau withdraw itu jarang banget. Rata-rata langsung di all in, langsung full margin. Oke, jadi lebih baik teman-teman profit kecil tapi konsisten. Mungkin kalau udah punya batasan profit, daripada ngasih target harian kayak 1% per hari, yang resikonya kalau nggak tercapai itu bakal overtrade. Coba batasinya itu lebih panjang lagi, mungkin 5% per minggu atau 5% per bulan. 5% per bulan, misal dalam 1 minggu pertama udah dapat 5%, ya udah stop. 15 hari sisanya liburan, nggak usah trading. Nanti bulan depan trading lagi 5%, udah dapat 10%. Ya emang kalau misal teman-teman modal kecil, modal cuman 1 juta, terus profitnya 5%, ya itu nggak kerasa ya, cuma 50.000. Tapi kalau modalnya 10 juta, 500.000 itu mungkin agak kerasa. Kalau modalnya 100 juta, 5% 5 juta, 1M, 5%-nya berapa? 50 juta. Jadi kalau punya modal besar sebenarnya resikonya lebih rendah karena ketahanan modal kita lebih kuat. Jadi saya saranin daripada tradingnya maksa pakai modal kecil, lebih baik coba dikumpulin dulu modalnya.
biar bisa sekali trading langsung punya ketahanan modal yang lebih kuat. Teman-teman kalau punya modal 100 dolar sama 100 ribu dolar, itu buat mencapai profit 1%, itu caranya sama. Usaha yang kita lakuin itu sama. 2600 ke 2601. Itu 1%. Kalau kita modal 100 dolar, kita dapat 1 dolar. Mungkin banget kan dalam satu hari gold bergerak dari 2600 ke 2601. Dan teman-teman bisa target profit harian 1%, dapat 1 dolar dalam satu hari. Yang mungkin ngerasa nggak cukup karena cuma 1 dolar, cuma 15 ribu. Yang kalau serakah ya nggak merasa cukup, baru 1 dolar, cobalah trading lagi. Tapi teman-teman kalau punya modal 100 ribu terus 1%-nya udah tahu 15 juta, saya yakin ketika gold ini naik dari 2600 ke 2601 dan udah profit 1000 dolar, lebih baik withdraw dulu, nggak perlu entry lagi. Satu bulan libur, satu bulan cuma ngincer 100 poin aja, 100 poin udah dapat 15 juta dengan usaha yang sama. Usaha dari ini sama ini, 100 ribu sama 100 dolar buat dapat 1% itu sama. Itulah kelebihan kalau kita punya modal besar. Iya kan? Kalau kita modal 100 dolar terus dapat profit 1%, biasanya kurang puas dan cari-cari entry yang sebenarnya kita nggak boleh. Kalau target profit udah tercapai ya udah kita libur. Tapi karena baru 15 ribu, cobalah lagi. Itu yang bikin serakah itu. Mindset, ada pikiran itu. 1 dolar nggak cukup, padahal 1 dolar itu udah 1%. Beda kalau udah dapat 1000, meskipun hari kedua, hari ketiga, hari keempat mungkin kita sibuk ada aktivitas lain, tapi kalau tahu oh iya kemarin udah profit 1000 dolar, nggak usah trading lah, lebih baik withdraw dulu. Psikologi jadi lebih aman, hasilnya lebih kerasa. Antara usaha analisa yang Anda lakuin sama hasil tradingnya itu lebih kerasa daripada ada tradingnya ngoyoh, overtrade, MC, mata capek, udah analisa pusing pakai garis-garis ini, garis warna-warni, hasilnya nggak seberapa, cuman 15 ribu, cuma 1 dolar. Kalau punya modal besar, usaha yang sama, capeknya itu terbayar gitu loh.